Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Henry dan bersama anggota kelompok saya, kami akan membahas tentang cyber law. Pertama, kami akan membahas tentang cyberspace. Lalu yang kedua, kami membahas cyber law Indonesia. Lalu yang ketiga, kami membahas substansi UU ITE. Lalu yang keempat, kami membahas cybercrime. Dan kelima, kami membahas polisi cyber dan tugasnya. Lalu terakhir ada kesimpulan. Pertama, cyberspace. Definisi cyberspace menurut Dyson adalah cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau gelombang elektromagnetik. Lalu menurut Bell adalah cyberspace merupakan batasan ruang melalui komputer yang disebut sebagai ruang maya, di mana individu dapat membuat dunia baru dengan diri yang baru. Lalu berdasarkan definisi itu, cyberspace merupakan media atau tempat yang banyak dipakai untuk berkomunikasi secara online menggunakan jaringan komputer. Cyberspace memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah beroperasi secara virtual atau maya. Lalu yang kedua, perubahan yang terjadi dalam cyberspace bersifat sangat cepat. Cyberspace tidak mengenal batas wilayah. Lalu aktivitas cyberspace dapat dilakukan secara anonim. Lalu terakhirnya, data atau informasi dalam cyberspace bersifat publik. Cyber Law Indonesia. Yang pertama, apakah itu cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan penggunaan teknologi internet atau elektronik dan memasuki cyberspace. Istilah cyber law berasal dari cyberspace law. Pentingnya cyber law. Cyber law digunakan sebagai dasar hukum dalam proses penegakan hukum yang tidak dapat ditangani oleh undang-undang tradisional, seperti kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Pengaturan cyber law di Indonesia. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Lalu yang kedua, pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang atau disebut dengan cybercrime. Aspek penting yang terkait dengan aspek pidana yang perlu diatur secara jelas adalah pertama, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik perlu dilakukan pembatasan atau limitasi atas tanggung jawab sehingga tanggung jawab penyelenggara tidak melampaui kewajaran. Lalu yang kedua, informasi elektronik dan tanda tangan yang dihasil oleh suatu sistem informasi termasuk printout-nya harus dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Lalu yang ketiga, perlindungan hukum terhadap bank sentral dan lembaga perbankan atau keuangan dan penerbit kartu kredit atau kartu pembayaran dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman kejahatan elektronik. Lalu yang terakhir adalah ancaman pidana yang bersifat sebagai pencegah tindak kejahatan elektronik atau cybercrime, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap integritas sistem dan nilai investasi yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang cukup besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Selanjutnya adalah substansi UU ITE. Di dalam substansi UU ITE terdapat ruangan lingkup cyber law di mana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Pada hukum pidana terdapat yurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, dan badan pengatur perlindungan data dan kejahatan cyber. Sedangkan hukum perdata terdapat HKI, yaitu hak kekayaan intelektual, yaitu e-commerce, e-kontrak, nama domain, dan asuransi cyber. Selanjutnya adalah cybercrime. Cybercrime merupakan aktivitas kejahatan yang menggunakan internet atau media elektronik sebagai alat, sasaran, maupun tempat terjadinya kejahatan. Berikutnya adalah jenis-jenis cybercrime, di mana dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan motif dan berdasarkan sasaran. Berdasarkan motif dibagi menjadi dua, yaitu sebagai tindakan kriminal murni dan sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Sedangkan berdasarkan sasaran terbagi menjadi tiga, yaitu cybercrime yang menyerang individu, cybercrime yang menyerang hak cipta, dan cybercrime yang menyerang pemerintah. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang pada UU ITE. Yang pertama adalah pasal 27 yang berisi mengenai mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pada ayat pertama berisi asusila, kedua adalah perjudian, ketiga adalah penghinaan atau pencemaran nama baik, dan keempat adalah pemerasan dan pengancaman. Pasal 28 berisi mengenai penyebaran berita bohong, di mana pada ayat pertama berisi hoaks kepada konsumen, dan kedua adalah sara.
Sedangkan pada pasal 29 berisi mengenai pengancaman melalui media sosial atau teror online atau disebut juga cyberstalking. Selanjutnya adalah pada pasal 30 yaitu mengakses sistem elektronik milik orang lain atau pencurian identitas. Pada ayat pertama adalah dengan cara apapun, dengan ayat kedua mengakses dan memperoleh, ketiga adalah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pada pasal 31 yaitu melakukan intersepsi atau penyadapan atau illegal interception. Pada ayat pertama adalah sistem milik orang lain dan kedua adalah dari publik ke privat dan sebaliknya. Lalu pada pasal ke-32 yaitu perubahan informasi atau dokumen elektronik. Pada ayat pertama adalah pengubahan, perusakan, pemindahan, dan menyembunyikan. Yang kedua adalah pemindahan ke tempat yang tidak berhak dan yang ketiga adalah membuka dokumen atau informasi rahasia. Selanjutnya adalah pada pasal 33 yaitu mengganggu sistem elektronik. Yang pertama adalah spam dan kedua adalah sistem interference. Selanjutnya adalah pada pasal 34 yaitu larangan menyediakan atau memfasilitasi. Yang pertama adalah perangkat keras atau wewenang untuk memfasilitasi pelanggaran pada pasal 27 sampai 33. Dan yang kedua adalah sandi, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pada pasal 27 sampai 33. Selanjutnya adalah pada pasal 35 berisi pemalsuan dokumen atau data dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jocelyn. Selanjutnya merupakan contoh dari kasus cybercrime. Dan kasus cybercrime yang kami pilih merupakan kasus peretasan situs Telkomsel yang terjadinya pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 24 April 2017. Dan kasus ini terjadi dikarenakan terdapatnya seorang oknum yang protes mengenai mahalnya tarif Telkomsel. Oknum tersebut pun melakukan peretasan serta melakukan defacing pada situs Telkomsel. Namun masih belum diketahui identitas dari oknum tersebut. Dan berikut merupakan kronologi peristiwa dari peretasan situs Telkomsel yang berdasarkan dari sumber cnnindonesia.com. Pada jam 5.30 pagi, hacker meretas situs Telkomsel. Kemudian 30 menit kemudian, yaitu jam 6, laporan peretasan muncul pertama kali di Twitter disertai tangkapan layar device yang dilakukan hacker di situs Telkomsel. 30 menit kemudian lagi, situs Telkomsel tidak bisa diakses, netizen pun mulai ramai untuk membicarakan peristiwa peretasan ini. Dan pada jam 11 siang, cnnindonesia.com sempat berhasil mengecek situs Telkomsel yang sudah kembali live. Pada jam 3 sore, Telkomsel mengeklaim bahwa situs sudah berangsur pulih dan sudah bisa diakses kembali. Pada jam 5.30 sore, pantauan cnnindonesia.com, situs Telkomsel masih dalam perbaikan. Dan pada akhirnya, yaitu pada jam 6.30 sore, pantauan cnnindonesia.com berkata bahwa situs Telkomsel sudah dapat diakses kembali. Pada kasus yang dibicarakan sebelumnya, sudah jelas melanggar peraturan yang tercantum pada UU ITE nomor 19 tahun 2016, tepatnya pada pasal 30 yaitu tentang hacking dan pasal 32 yaitu tentang defacing. Dan sanksi bagi pelanggar kasus tersebut sudah tercatat juga pada pasal 46 yaitu tentang hacking dan pasal 48 tentang defacing. Selanjutnya untuk penjelasan polisi cyber akan dijelaskan oleh Jocelyn. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai polisi cyber. Apa itu polisi cyber? Polisi cyber merupakan tim yang berada di bawah naungan Barreskrim Polri yang ditugaskan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan cyber di Indonesia. Dan tim ini biasa disebut Direktorat Tindakan Pidana Cyber. Dan apa fungsi polisi cyber? Fungsi polisi cyber di sini yaitu bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindakan pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia cyber di Indonesia. Dan tim cyber polisi ini merupakan lembaga yang menegakkan hukum yang berkenaan dengan kejahatan atau tindak kriminal yang ada di dunia maya. Dan apa saja peranan polisi cyber? Di sini polisi cyber berperan untuk mengawas, mencegah, mengurangi, dan menanggulangi segala ancaman dan cybercrime. Dan selain itu, polisi cyber juga berperan untuk menghimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan kategori kejahatan yang ditangani oleh polisi cyber
ada dua kategori, yaitu yang pertama computer crime, yaitu kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi kejahatannya. Contohnya peretasan atau hacking, memanipulasi data digital, web phishing, serta gangguan atau serangan terhadap sistem keamanan digital. Dan yang kedua yaitu computer-related crime, yaitu kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan. Contohnya penyebaran video porno, judi online, penyebaran berita hoaks, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian. Dan kasus yang banyak ditangani Polisi Cyber Indonesia yaitu kasus mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat di Pasal 27 Ayat 3. Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan yang kasus kedua yaitu merupakan kasus mengenai ujaran kebencian yang terdapat pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras dan antar golongan atau sara. Dan dapat kita lihat di sini seberapa tingginya ujaran kebencian yang terdapat di sosial media. Dan yang tertinggi ini yaitu pada tahun 2020 yang terdapat di sosial media Facebook. Dan baiklah kesimpulan dari pembahasan kami ini yaitu cyberspace merupakan jaringan komputer yang digunakan sebagai media komunikasi secara online yang memiliki aspek hukum yang disebut cyber law yang ruang lingkupnya berhubungan dengan subjek hukum. Adapun aktivitas kejahatan online yang dilakukan secara ilegal atau yang dikenal dengan sebutan cybercrime yang menghadirkan substansi UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur aktivitas di dalam cyberspace yang memiliki aspek hukum publik dan aspek hukum privat. Dan untuk mencegah terjadinya kejadian seperti tahun 2017 di Indonesia yaitu kasus mengenai peretasan situs Telkomsel. Kasus ini melibatkan hukum UU ITE yang cukup banyak yaitu pada pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 yang mengatur tentang pelanggaran hacking. Dan serta pasal 30 ayat 1 yang mengatur pelanggaran tentang defacing serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku juga sudah diatur pada pasal 46 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 48 ayat 1. Dan sebagai pendukung dari hukum UU ITE, dibentuklah sebuah tim yang memantau serta menegakkan hukum yang disebut sebagai polisi cyber yang ditugaskan untuk menangani computer crime dan computer-related crime. Maka sekian dari pembahasan kami atau presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.